Jadi Sayyidah Aisyah istri Nabi minta doa. Ya wahai Rasulullah, doakan ulun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang terdahulu, dosanya yang akan datang, dosanya yang nampak dan dosanya yang tidak nampak. Doa ini menjadikan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi Sayyidah Aisyah yang mendoakan Nabi Muhammad. Pasti kabul dan didoakan semoga dosa-dosanya dihapuskan Allah. Orang kalau sudah dosanya habis, hatinya pasti lapang, hatinya pasti gembira, hatinya pasti bersih, hatinya pasti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Aisyah begitu gembiranya sampai-sampai beliau menjatuhkan kepalanya ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya. Karena apa? Didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Muhammad mendoakan, kita misalnya ziarah atau datang kepada seorang yang alim, yang saleh, yang doanya mustajab, bagaimana bahagianya kita. Apalagi mendoakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah berkata, "Apakah kamu bahagia dengan doa ini?" Ujar Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Sangat bahagia, ujar Siti Aisyah. Lalu Rasulullah menjawab, ketahuilah wahai Siti Aisyah, doa tersebut juga aku baca untuk umatku di setiap kali aku sembahyang. Jadi setiap Nabi sembahyang, beliau selalu mendoakan kita, selalu mendoakan keampunan untuk kita, selalu mendoakan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdahulu, yang akan datang, yang samar, yang tersembunyi atau yang nampak. Semua itu didoakan Nabi Muhammad untuk kita semua. Ini salah satu daripada kasih sayang bentuknya, rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi kasih sayang Nabi Muhammad tidak ada batasnya, sampai seluruh umatnya didoakan. Kalau nabi-nabi yang lain tidak semuanya. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam kalau sudah umatnya tidak mengikuti, Rabbila tadhar alal ardi minal kafirin dayyara, hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah, tenggelamkan ya Allah. Tapi Nabi kita, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini diantara Allah berikan kelebihan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Habibullah. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam digelar Khalilullah. Kalau Khalilullah yu'ta min ba'di talab, diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah, itu yu'ta ba'da talab, setelah meminta baru diberi. Nabi Ibrahim meminta supaya menjadi kekasih Allah, lalu diberi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW Habibullah yu'ta biduni talab. Kalau Habibullah yu'ta biduni talab. Ini kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau menjelaskan perbedaan antara Khalilullah dengan Habibullah. Kalau Khalilullah yu'ta ba'da talab, meminta, diberi setelah meminta. Adapun Habibullah yu'ta biduni talab, tanpa meminta Nabi kita Muhammad diberi oleh Allah sebagai kekasihnya. Perbedaannya di dalam ayat Al-Quran. Nabi Ibrahim beliau berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi atau menuju kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi kita Muhammad, subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah yang membawa Nabi kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain lagi Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku di hari kiamat nanti. Kalau Nabi kita Muhammad, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di hari yang nantinya Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain lagi Nabi Ibrahim mengatakan, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati. Nabi Ibrahim mengharap supaya diampuni segala kesalahannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sangat beda jauhnya antara Khalilullah dengan Habibullah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita besarkan, yang kita ta'zimkan, yang tidak sempurna iman kita tanpa kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun perkumpulan kita ini mungkin ada yang mengatakan tidak ada anjurannya, tidak ada perintahnya, tidak ada sunnahnya. Namun Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang dahulu, beliau mengatakan
Di bulan Rabiul Awal orang membesarkan atau orang merayakan perayaan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal 1 bulan. Ada kata beliau yang merayakan 2 bulan, Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani. Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani. Biar aja. Ada Bapak. Jar guru ulun bilanya banyu tabalik itu rezeki hendak datangan. Ulun balik di hadapan guru banyu biar aja sih. Rezeki hendak datang sih. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Cirinya duit hendak datang, banyu tabalik. Habib Abdullah bin Abu Bakar Atas al-Habsyi waktu bersama-sama lawan sidin tabalik banyu biar aja sidin. Ini alamat nang mengundang kita banyak rezekinya, kita boleh pun dapat rezeki juga. Ini alamat kabul, alamat rezeki. Jadi Syekh Ali Jum'ah mengatakan, ulama mengatakan sebagian ada yang merayakan perayaan Maulid Rasul sebulanan bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullal usbu'. Setiap hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ditanya hari Senin kenapa jadi berpuasa, Rasulullah mengatakan, "Dzaka yauma wulidtu," hari Senin aku dilahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan, membesarkan dan beliau mensyukuri kelahiran beliau dengan berpuasa hari Senin. Kalau kita setahun sekali di bulan Maulid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap minggu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullal usbu'. Nah, inilah supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat diperhatikan, umat yang sangat dicintai, umat yang sangat dirindukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyayangi kita sangat luar biasa. Sehingga ketika beliau membaca ayat satu ayat in tu'adzihum fa innahum ibaduk, ketika membaca ayat tersebut beliau mengatakan ummati ummati dan beliau menangis sambil mengingat kita in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, apabila engkau ma'adzab itu adalah hamba-hamba-mu, in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat tersebut menjadikan Rasulullah teringat lawan kita, keganangan lawan kita. Sedangkan kita mungkin keganangannya di bulan Maulid saja. Keganangannya mungkin setiap seminggu kali aja. Muhammad setiap setiap waktu, setiap detik Nabi Muhammad ingat lawan kita, keganangan lawan kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana umatku?" Jibril lalu melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan berikan yang terbaik, yang terindah, yang teristimewa kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi kita Muhammad mengatakan, "Inni la arda wa wahidun min ummati dakhalan nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin satu pun umatnya ada yang masuk ke dalam api neraka. Inilah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hal yang kita sebenarnya melaksanakan sunnah Nabi. Pertama, kita bersalawat. Tadi membaca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad. Ini mengamalkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Rufi'at anhu asyru darajat wa hutat anhu asyru khati'at. Sekali membaca salawat 10 balasannya dan 10 dihapuskan kesalahan dan 10 diangkat derajat. Berarti kita sudah mengamalkan apa yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam Maulid kita mengisahkan Rasulullah, menceritakan akhlaknya Nabi Muhammad, menceritakan bagaimana budi pekertinya Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, santunnya Nabi, pemaafnya Nabi, sabarnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, hilimnya Nabi, dan pemurahnya Nabi. Kita kisahkan itu. Al-Quran mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'ada. Setiap kisah Nabi apabila diceritakan menjadikan kuat iman kita, kuat Islam kita, dan mewarisi nantinya akan menjadikan husnul khatimah. Di dalam kita Maulid, mungkin kita di Indonesia ini kebanyakannya makanan. Tapi kalau di tempat lain, terutama di Hadramaut, di Tahrim, itu Maulidnya yang paling banyak dibaca sampai 2 jam. Ya mungkin
makanannya korma lawan kopi atau banyu putih aja. Kalau kita di sini alhamdulillah ada tamis, ada wadai, ada bingka, ada macam-macam, ada buah. Alhamdulillah. Jadi termasuk wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan. Sebagaimana disebutkan di dalam satu riwayat, memang hadisnya dhaif tetapi menyebutkan fadhailul amal. Barang siapa memberi makan satu orang yang beriman, maka seperti pahalanya memberi makan Nabiullah Adam alaihissalam. Dua orang yang beriman, maka seperti memberi makan pahalanya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tiga orang yang beriman, maka pahalanya seperti pahala daripada malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Beri makan orang yang berempat, maka pahalanya seperti membaca kitab Quran, membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Dan kemudian barang siapa memberi makan 10 orang, maka seperti berhaji, berumrah, sembahyang, puasa dan yang lain-lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya fadilat memberi makan orang yang beriman sangat besar pahalanya. Dan ini pun ada di dalam perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perayaan Maulid Rasul ada dibaca Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, turun berkahnya Allah Subhanahu wa taala, turun kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, turun keampunannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendengarkan dan menghayati apa yang dibaca Al-Qur'an tersebut. Jadi dalam perayaan Maulidur Rasul, di situ ada Al-Qur'an, di situ ada cerita para nabi, di situ ada salawat kepada Rasulullah, di situ ada doa, dan yang terpenting adalah makanannya. Ini bagi kita di sini, tapi di tempat lain ya mereka senangnya makanan roh, salawat kepada Nabi Muhammad. Mereka senangnya adalah makanan roh, Al-Quran. Mereka senang adalah makanannya roh, menguatkan iman, yaitu adalah salah satu daripada menceritakan kisah-kisah para nabi-nabi, terutama semulia-mulia nabi, yaitu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a ikhwanan wa hayya ta'aman wa ta'attara wa tajammala ta'dhiman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasyarallahu yaumil qiyamati ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya, kawan-kawannya, teman-temannya, dan menyiapkan makanan, menyiapkan tempat, menyiapkan segala-galanya untuk perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas dengan nantinya hari kiamat dikumpulkan bersama nabi-nabi, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini termasuk ahlus suffah yang berada di belakang rumahnya Rasulullah. 80 orang sahabat ini selalu siap, kalau sembahyang di depan, kalau berperang di depan, kalau rahatan pengajian Rasulullah di depan. Ini 80 orang sahabat ini selalu siap untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini." Ya Rasulullah, ulun ini bila melihat pian, bertamuan lawan pian, hati nyaman benar, mata jadi sejuk, tentram, damai. Siapa yang kadang merasa bahagia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin melihat orang yang alim, orang yang saleh. Babinin aja sudah kalau melihat orang alim, gembiranya luar biasa. Minta ambil berkah luar biasa. Apalagi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Pokoknya sudah kalau melihat Nabi Muhammad, hilang sudah kesedihan dunia, hilang sudah kesedihan pengaruhnya yang lain-lainnya, hilang sudah sakit hati dan yang lain-lainnya. Karena apa? Melihat wajah yang tampan, wajah yang mulia, wajah yang sangat luar biasa, nurun ala nur, wajah yang sangat menghilangkan kesedihan duka cita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wajah yang pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj. Sehingga Abu Hurairah mengatakan tabat nafsi, gembiranya luar biasa, wa qarrat aini, dan mata ini jadi sejuk. Cuman ya Rasulullah, beri ulun amalan, ambini min amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Beri ulun amalan, beri ulun salah satu pekerjaan atau gawian yang menjadikan sebab ulun nanti masuk surga tanpa hisab dan berkumpul lawan pian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, afsus salam. Pertama, kata Nabi, tebarkan salam. Jadi bila kita bertemuan siapapun orang yang beriman, ucapkan assalamualaikum. Patuh kada patuh, kenal kada kenal, ucapkan assalamualaikum. Karena Rasulullah mengatakan afsus salam, tebarkan assalam, itu kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siapapun kita bertemu. Ini adalah salah satu amalan yang diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kemudian yang kedua, at'imit ta'am, suka memberi makan. Nah, kita kalau misalnya berjalan kemana, ayo singgahan ke warung, silahkan makanan aja, ambil aja sudah berataan. Karena pas hendak beli bayar masing-masing. Pas hendak beli bayar masing-masing. Jadi at'imit ta'am, suka memberi makan. Yut'imunat ta'ama ala hubbihi. Kita berisi 2 kotak nasi, ayo sekotak kita beri kawan. Kita berisi misalnya alhamdulillah lebihan nasi, lebihan iwak, lebihan gangan, lebihan apa, ayo beri kawan. Ya, ini termasuk daripada yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Ya, ini at'imit ta'am, suka memberi makan kepada orang. Mungkin setiap hari Jumat ada rezeki 10 bungkus nasi bagi-bagi. Kalau lebih lagi rezekinya 50 bungkus, lebih lagi rezekinya 100 bungkus setiap minggunya. Ini adalah termasuk mengamalkan supaya kita termasuk nantinya masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wasilil arham, bersilaturahmi. Walau mungkin orang itu tidak menghubungi kita lagi, kada mahirani kita lagi, tetap kita silaturahmi. Antasila man qata'aka, menghubungi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi lawan kita. Sebagaimana Rasulullah, siapapun yang membenci beliau, siapapun yang tidak senang dengan beliau, beliau tetap silaturahmi. Beliau tetap menyambut, beliau tetap berbuat baik kepada siapapun yang berbuat jahat lawan sini. In khusima yasbutu wa la yujaib. Rasulullah kalaunya di debat, beliau diam. Wa in uqiba lam yuaqib. Ketika Rasulullah dijahati, dizalimi, beliau tidak membalas. Inilah akhlaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silil arham, selalu bersilaturahmi, keluarga, kawan, teman dan yang lain-lainnya. Ini termasuk yang diperintah, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail wan nasu niyam, bangun di tengah malam walau sebentar. Ini menjadikan sebab tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat tanpa hisab. 4 ini adalah amalan yang diberikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi kita, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, afsus salam, menebarkan assalam. Yang kedua, at'imit ta'am, suka memberi makan orang. Jadi kalau kita ada rezeki, berniat, kalau memang ada rezeki alhamdulillah beri makan. Kalau ada beriat salam, naikkan orang ke rumah, makanan. Naikkan orang ke rumah, makanan. Walaupun 10 orang. Ini adalah salah satu daripada amalan Abu Hurairah radhiyallahu an yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah silil arham, bersilaturahmi. Yang keempat adalah ini tadi, bangun tengah malam walau sebentar. Ini menjadikan sebab tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat tanpa hisab. Mudah-mudahan kita kau mengamalkannya. Terakhir ada satu cerita. Pada suatu masa Rasulullah SAW di dalam rumah beliau bersama Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, adakah yang kita makan hari ini? Terkadang Rasulullah itu sampai 3 hari kadang memasak apa-apa, karena kadang yang dimakan mungkin korma aja, mungkin minum banyu putih aja. Itulah keadaan di dalam rumah tangga Rasulullah. Ya Aisyah, adakah hari ini yang kita makan? Kata Siti Aisyah, kada ada apa-apa. Sudah, diam aja. Nah, pada suatu hari ketika itu ada orang menghadiahi baju jubah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah simpankan ini wahai Siti Aisyah di dalam lemari. Setelah disimpan, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Setelah diketuk pintu, dibukai, ternyata orang susah, orang fakir, orang miskin. Ya Rasulullah, ini orang miskin, orang fakir, sudah berapa hari kada makan, minta sedekah ya Rasulullah. Rasulullah itu kalau diminta tidak pernah menolak. Ini akhlaknya Rasulullah. Walaupun yang dimakan, yang dipakai, kalau diminta pasti bersidin. Seperti pernah Rasulullah diberi selendang oleh seorang perempuan yang menenun dengan sendiri, dikasih kepada Rasulullah. Ada yang minta, langsung diberikan Rasulullah. Nah, ini akhlaknya Rasulullah. Setiap diminta pasti memberi. Namun kita mungkin berpikir dulu, kalau Rasulullah ada. Nah, kemudian ujar amarnya Rasulullah, wahai Aisyah, kita kada bisa apa-apa makanan. Itu jubah tadi beriakan orang miskin tadi. Diberiakan sama Rasulullah, oleh Rasulullah kepada orang miskin tadi. Siang miskin tadi saking gembiranya bawa jubah tadi ke pasar. Diumumkan di pasar, ini jubah Rasulullah, siapa hendak nukar, aku perlu duit. Akhirnya apa? Bergerumbungan orang hendak menukari jubah tadi. Siapa yang paling larang nukari, dijual. Kebetulan waktu itu ada seseorang yang kaya, matanya kada melihat.
Lalu mendengar bahwasanya ada itu jubah Rasulullah, kemudian menyuruh budak hamba sahayanya untuk menukari itu. Coba ikam datangi, tukari. Bila ikam berhasil nukari jubah itu, kau menukari jubah itu Rasulullah, jubah punya Rasulullah, ikam kumerdekakan daripada hamba sahaya. Akhirnya apa? Si budak tadi mendatangi untuk menukari jubah Rasulullah tadi. Akhirnya apa? Berhasil si budak tadi menukari jubahnya Rasulullah. Nah, tukari sinang miskin tadi menjual jubah Rasulullah berisi duit. Si hamba sahaya tadi karena mendapatkan jubah tadi merdeka. Tinggal lagi sesugih nang matanya akan melihat. Akhirnya apa? Ujar sesugih tadi, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin rudda alayya apa ngarannya aini. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad rudda alayya aini, kembalikan mata ulun supaya melihat ulang. Lalu diambil itu jubah Nabi, disapu-sapukan ke mata. Kalau Nabi Yusuf aja ketika Abah Sidin matanya kada melihat karena kebanyakan menangis, lalu fa'alqahul jub, disuruh supaya disapuakan jubahnya Nabi Yusuf ke matanya Nabi Yakub, melihat Nabi Yakub, apalagi jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an kan ada ceritanya Nabi Yusuf menyuruh supaya jubah Sidin disapuakan ke matanya Nabi Yakub yang kada melihat, langsung melihat karena berkat daripada jubah Nabi Yusuf. Apalagi ini jubah semulia-mulia makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu si kaya tadi menyapuakan Allah bihaqqi Muhammadin antarudda ainaya, lihatakan pulang mata ulun dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah melihat sinang sugih tadi, matanya kalau awal melihat. Akhirnya apa? Saking senangnya si sugih tadi langsung mendatangi Nabi Muhammad membawa jubah tadi. Lalu mengetuk pintu, ya Rasulullah, ulun datang ke pian. Anak napa ujian Nabi? Ulun hendak memberiakan jubah pian tadi. Ini jubah ulun dapat dari hamba sahaya yang dibeli dari seorang miskin. Lalu Nabi Muhammad SAW tertawa hatta badat nawajidhu, geraham sidin kelihatan. Saking gembiranya Nabi. Ujian Nabi, hai Siti Aisyah, coba lihat. Ini jubah menyugihakan orang miskin, menjadikan budak merdeka, menjadikan si orang kaya tadi melihat matanya dengan berkat jubah ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin berkah itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin malam ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah umur kita di dalam taat ibadat, berkah rezeki kita di dalam kebaikan, berkah segala apapun yang Allah berikan kepada kita, terutama anak-anak dan zuriat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sahibul bait yang undang kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup mereka, berkahi keluarga mereka, dan kita pulang dari tempat ini mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, jiran-jiran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyudahi umur kita dengan husnul khatimah, dan sebelum kita meninggal dunia Allah anugerahkan kepada kita untuk dapat melihat Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anturiyana habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.